Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ini macam-macam ya, dari SMA, SMK, pesantren ya. Ada yang dari pesantren nggak? Ada? Dari mana? Dulu pesantren, sekarang enggak. Emang mau masuk apa nih? Baik ya adik-adik, ini waktunya terbatas, jadi perkenalkan saya Husni Teja Sukmana. Jadi hari ini Fakultas Sains Teknologi. Ya, bentar. Ini file yang terakhir bukan? Kok nggak ada barcode-nya ya? Ketinggalan. Oke. Ini saya ditemani dengan Ibu Khadijah Hulia. Berdiri dong Bu. Ini Wakil Dekan 3 Bagian Kemahasiswaan. Ya. Baik, kira-kira adik-adik siapa yang mau masuk Fakultas Sains Teknologi? Ada ya? Oke. Baik ya, jadi di Fakultas Sains Teknologi ini ada beberapa program studi. Tadi yang mau masuk Fakultas Sains Teknologi udah tahu belum prodinya apa aja? Tahu. Apa tuh? Pakai mic. Tadi yang tahu tadi siapa? Ayo, ada. Mau masuk ke enggak, tahunya satu doang. Tahu. Ada biologi, kimia, fisika, terus teknik informatika, teknik informasi enggak ya? Sistem informasi Terus baru tahu sih. Apa lagi? Terus bentar. Satu lagi dapat ini nih. Ini ya bukan. Ayo. Agribisnis. Oke. Tepuk tangan ya. Oke, next. Kalau langsung. Oke ya, jadi di Fakultas Sains Teknologi, adik-adik sekalian, kita punya 9 program studi. Jadi program studi yang pertama itu diawali dengan teknik informatika. Jadi kalau teknik informatika, kalau di adik-adik sering mendengar gitu ya, teknik informatika itu kalau di luar itu kadang disebutnya dengan computer science. Ya. Computer science atau informatics. Jadi tolong dibedakan ya antara teknik informatika dengan teknologi informasi. Karena di Fakultas Sains Teknologi tidak ada prodi teknologi informasi, yang ada itu teknik informatika. Ya. Nah, apa sih di teknik informatika itu yang dipelajari ya? Nah, jadi kalau di teknik informatika ini, nah ini Bu Khadijah, saya itu berada di teknik informatika. Jadi kalau di teknik informatika itu yang dipelajari itu cara pertama terkait dengan cara membuat software. Jadi kalau misalnya cara membuat software berarti yang akan banyak dipelajari itu terkait dengan computational skill, ya. Jadi skill-skill yang terkait dengan komputasi. Jadi kalau komputasi itu nanti adik-adik akan ngoding bahasanya gitu ya, akan jadi programmer, kemudian jadi developer juga gitu ya dan sebagainya. Nah itu yang teknik informatika. Jadi yang sekarang lagi hot gitu ya di teknik informatika, misalnya domainnya terkait dengan artificial intelligence. Jadi untuk Untuk mempelajari terkait dengan machine learning dan sebagainya, untuk face recognition ya, kemudian sound recognition gitu ya, untuk suara, gambar dan sebagainya. Nah, ini kalau yang punya kemampuan di sana dan punya tertarik di sana, ya berarti sekali lagi mungkin adik-adik harus banyak-banyak belajar tentang apa kira-kira belajarnya? Tentang Pemrograman. Pemrograman itu dasarnya apa gitu? Coding. Program ya, coding ya, membikin kode gitu. Nah ini dasarnya memang salah satunya mungkin yang di benak adik-adik ngoding dan sebagainya ya. Tapi kalau kita ngomongin nanti di algoritma,
nanti akan banyak dipelajari tentang matematika. Siapa yang nggak suka matematika? Saya. Nah, mau masuknya teknik informatika, jadi harus suka nanti dengan matematika ya. Nah, karena itu basicnya gitu. Next, langsung ke prodi aja. Sasa dong kamu yang ini. Ya. Oke, bentar. Nah, jadi nanti akreditasi yang ada di Fakultas Sains dan Teknologi, ini adik-adik lihat ini ada 9 program studi. Tadi Bapak udah katakan yang pertama teknik informatika, kedua sistem informasi. Nah, untuk teknik informatika dan sistem informasi, akreditasinya itu sudah unggul ya. Nah, jadi kalau udah unggul itu udah paling atas tuh kalau untuk diakreditasi. Kemudian ada matematika, biologi, fisika, kimia, agribisnis, dan satu lagi kita punya prodi yang paling baru ya, itu berdiri 2016 ya, itu teknik pertambangan. Ya, teknik pertambangan. Next. Apa yang dipelajari tadi udah ini ya, ini kira-kira jumlah mahasiswa yang akan diterima tahun 2024 ini, itu rata-rata setiap program studi adalah 120. Ya. Nah, tapi memang adik-adik lihat ini ya, adik-adik lihat tadi yang mau masuk peminat ya, yang mau masuk teknik informatika, lihat yang kedua paling bawah itu TIF, teknik informatika, itu tahun 2022 itu peminatnya ada 3.000 berapa tuh? 3.477. Nah, jadi adik-adik yang mau masuk ke kemari, dilihat tuh, yang paling banyak teknik informatika itu 3.477 peminatnya. Kemudian yang kedua itu sistem informasi. Sistem informasi itu apa? Apa bedanya sistem informasi dengan teknik informatika? Ya. Kalau teknik informatika kita mengarahkan ke software engineering, ke pembuatan program dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Kalau sistem informasi dia sifatnya menjembatani. Jembatan ya. Nah, kasihan itu diinjek-injek terus ya. Nah, dia jembatan antara tadi yang orang-orang teknik informatika yang akan membuat program dan sebagainya dengan klien, dengan konsumen. Konsumen ini kan nggak tahu dia maunya apa ya. Maksudnya konsumen itu tahu maunya apa, tapi kan harus diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman. Nah, yang akan menerjemahkan itu domain teman-teman adik-adik dari sistem informasi. Nah, jadi kalau tadi teknik informatika banyak komputasinya, kalau sistem informasi nanti adik-adik akan lebih banyak berhubungan dengan orang. Nah, jadi teknik informatika tapi ke arah sosial gitu ya, lebih ke arah kamu butuhnya apa sih dari sisi apa game gitu ya, butuhnya kayak gimana gitu. Kemudian dia kasih kalau misalnya gamenya kayak gini boleh nggak? Nah, itu sistem informasi. Kalau adik-adik suka belanja di online shop gitu ya, nah itu teman-teman informasi itu yang memikirkan gimana salah satunya misalnya pernah nggak kalau misalnya belanja tapi sampai ke keranjangnya aja, apa namanya itu ya, mau belanja tuh ya, nah, tapi milih-milih pokoknya masuk ke keranjang aja gitu ya. Nah, sistem informasi memikirkan nih salah satu gimana caranya biar orang itu dari kantong belanja itu bisa sampai beli. Nah, dia mikirkan hal tersebut. Nah, ini untuk sistem informasi sendiri itu peminatnya tahun 2022 itu 3.076. Yang kita terima tahun ini 150 untuk sistem informasi. Kemudian berikutnya ya, yang terbanyak dulu saya perhatikan itu agribisnis. Nah, jadi kalau agribisnis, nah, ada agrinya, ada bisnisnya gitu ya. Nah, jadi adik-adik mau tertarik di dunia-dunia pertanian, cocok ini masuk ke prodi agribisnis. Jadi mulai dari menanam, kemudian sampai menjual juga, ya sampai menjual. Nah, ini agribisnis, ini kapasitasnya tahun ini sekitar 120 mahasiswa.
ya. Peminatnya itu 1.400 gitu dan sebagainya. Kemudian berikutnya yang banyak peminatnya juga adalah teknik pertambangan. Ada nggak yang tertarik di? Halo? Nggak ada yang tertarik di pertambangan? Ya? Oh ini tuh tertarik di teknik. Kenapa tertarik di teknik pertambangan? Pengen kerja di BUMN. BUMN tambang nggak banyak, banyaknya yang swasta sebenarnya. Ya, tapi nggak apa-apa. Tapi ada Antam, ada apa gitu ya di pertambangan. Nah, memang salah satu yang mensupport teknik pertambangan kita dari para BUMN, ya. Nah, di teknik pertambangan ya tentu kita akan belajar tentang cara-cara untuk mining ya, untuk menambang, belajar tentang geologi, belajar tentang lingkungan gitu ya, belajar tentang batu-batuan dan sebagainya. Nah, selanjutnya domain MIPA ya. Domain MIPA ada fisika, kimia, biologi dan matematika. Nah, ini menjadi tantangan juga nih. Semua yang kita gunakan ini pasti menggunakan hasil riset-riset dari teman-teman sains ya. MIPA, fisika, kimia, biologi, tentang jaringan, tentang pembuatan bahan-bahan gitu, plastik dan sebagainya. Nah, itu menggunakan hasil dari penelitian teman-teman dari domain MIPA, fisika, kimia, biologi, matematika. Coba next ini profil-profilnya ke setiap. Nah, ini ada beberapa guru besar ya. Jadi untuk kerjasama di Fakultas Sains dan Teknologi sudah cukup banyak gitu ya, baik dalam negeri dan luar negeri. Nah, jadi kalau guru besarnya kita sudah cukup ada 9 ya guru besar di Fakultas Sains dan Teknologi. Di semua prodi hampir semuanya merata sudah punya guru besar. Jadi kepakarannya sudah bisa sudah terlihat gitu ya. Next. Nah, untuk kerjasama nanti banyak ya adik-adik ya. Next. Jadi kerjasama kita banyak sekali di Fakultas Sains Teknologi. Jangan khawatir gitu ya kalau misalnya adik-adik di sana bisa juga kalau misalnya hobinya nanti dengan program MBKM gitu ya. Nanti kalau hobinya nanti pertukaran ke tempat lain nanti bisa dijembatani. Kemarin kita mengirimkan mobility mahasiswa keluar ada beberapa negara ya, Bu Deja ya. Jadi bisa sambil kerja praktek. Ini yang dilakukan satu ke Jepang ya. Itu dari adik-adik agribisnis. Jadi PKL-nya ke Jepang. Enak tuh ke Jepang ya. Jadi PKL kerja gitu. Kan praktek kerja lapangan gitu ya. Jadi mereka kerja langsung ke industri agro di sana. Pulang-pulang banyak dapat pengalaman, kemudian dapat yen juga gitu ya. Dapat uang juga tuh mereka dari sana. Kemudian ada juga yang beberapa domain yang lain, prodi-prodi yang lain itu ke Jerman. Sama. Mereka juga kerja lapangan ke Jerman. Jadi menggunakan apa? Menggunakan fasilitas yang ada di Fakultas Sains Teknologi. Fasilitas apa? Fasilitas kerjasama yang sudah dibuat oleh Fakultas Sains Teknologi. Kemudian ada beberapa lagi yang ke negara lain, ke Thailand, kemudian ke Malaysia gitu ya. Ada juga yang ke Austria. Oke. Next lagi. Ke prodi-prodi aja, prodi-prodi. Saya pengen highlight cepat ke prodi. Kemudian kita punya laboratorium ya. Kita punya laboratorium. Nanti adik-adik kalau sempat lewat, Fakultas Teknologi itu adanya paling belakang. Ya. Udah pernah belum tadi ke sana? Jalan-jalan? Udah jalan-jalan sampai ujung ya? Nanti jalan-jalan aja ke ujung. Kalau misalnya itu lihat di sana ada Fakultas Teknologi. Kemudian sampingnya ada pusat laboratorium terpadu. Nah, jadi kalau di pusat laboratorium terpadu nanti ya adik-adik untuk yang kimia, biologi gitu ya. Nah, mungkin modelnya seperti yang ada di gambar ini. Mungkin di sekolah adik-adik juga seperti ini gitu ya. Tapi nanti ini lebih advance lagi. Kemudian kalau misalnya komputer dan sebagainya, ya mereka pakai labnya komputer, kemudian pakai server, kemudian pakai alat-alat jaringan dan sebagainya. Kalau teknik pertambangan next. Kalau teknik pertambangan labnya kita ada di luar kampus. Karena kenapa di luar kampus?
Karena praktikumnya ada yang menyeramkan. Ya, salah satu misalnya teknik peledakan. Kan harus diledakin ya. Nah, jadi kalau teknik peledakan di dalam kampus bahaya kan? Selamat datang, Prof. Nah, jadi untuk pertambangan itu ada di luar, karena di sana ada teknik untuk menggali dan sebagainya. Next. Oke ya, nah ini agribisnis tadi profil lulusannya, siapa yang mau jadi wirausaha, manajer, asisten gitu ya, peneliti akademisi, nah itu masuknya ke agribisnis. Itu beberapa programnya ada working holiday in Jerman, kemudian internship ke perusahaan pertanian di Jepang. Nah agribisnis juga itu kalau tertarik agribisnis bisa nyambung langsung ke magister agribisnis yang ada di Fakultas Sains Teknologi. Next. Nah kemudian prodi matematika. Matematika menarik sekali ya karena bisa jadi profil lulusannya bukan hanya ngomongin matematika gitu ya. Adik-adik bisa menjadi data analisis dan menjadi data science. Yang sekarang sangat lagi rame nih data analitik dan data science. Karena mau pemilu ini banyak kepake nih teman-teman dari matematika. Karena dia menganalisis kemudian analitik ya, perkembangan capres apa dan sebagainya. Nah ini yang bisa dilakukan melalui prodi matematika. Nah ini karena waktunya terbatas, adik-adik sekalian. Bu Odi ada pertanyaan nggak, Mbak? Adik-adik? Ada ini satu nih. Atau ada yang mau nanya? Satu, ada yang mau nanya? Oke. Oke, silakan. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terkait kuliah belajar di lapangan. Untuk mengetahui secara langsung sistem pertambangan, teknik pertambangan melakukan kuliah lapangan. Tapi tadi disebutkan paling banyak prakteknya itu di luar negeri, sedangkan di luar kampus. Ya Okay, maksudnya ya. itu. Nah tapi kerja di lapangannya itu ada nggak yang di dalam Indonesianya tuh? Ya memang sebagian besar ya teknik pertambangan ini dibikin filosofinya adalah untuk membantu karena UIN ini kan sebagian besar kan dari pesantren ya awalnya ya. Nah, jadi jangan sampai nanti santri-santri itu daerahnya itu ditambang oleh orang tapi dia nggak bisa ikut kerja di sana gitu ya, nggak bisa jadi penambang di sana. Nah itu filosofinya. Nah, sehingga dibentuklah teknik pertambangan oleh UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kalau di di UIN yang lain itu belum ada teknik pertambangan, baru ada di UIN Jakarta gitu ya. Dan ini prakteknya nanti ya disebar di seluruh Indonesia. Nanti adik-adik nanti akan masuk ke goa-goa yang dalamnya 100 meter ke bawah gitu ya. Berani ya? Hah? Nah itu kerjaannya nanti di sana gitu ya. Tapi banyak lagi kerjaan nanti sifatnya dengan komputer dan sebagainya. Oke, nah ini dapat hadiah. Ya. Tepuk tangan dong ini. Baik ya, karena waktunya terbatas, tadi sudah habis kayaknya ya waktunya, waktu telah habis. Sekali lagi adik-adik yang belum berkesempatan bertanya, kemudian ingin mengetahui lebih lanjut tentang Fakultas Sains Teknologi, silakan nanti pertama kunjungin website Fakultas Sains Teknologi, ya itu ada di alamatnya fst.uinjkt.ic.id. Nah, nanti di sana adik-adik bisa explore, bisa surfing terkait dengan prodi-prodi yang ada. Kemudian kalau memang tertarik dengan bidang-bidang tertentu, nanti bisa dilihat profil dosen masing-masing ya. Nah, di sana kelihatan dosennya itu keahliannya di bidang-bidang apa saja gitu ya. Demikian dari Fakultas Sains Teknologi, terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.